Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, kelas IT. Dan video kali ini adalah Song of Performa Desktop volume 36. Wow, mantap ya. Udah 36 lagi. Jadi di volume 36 ini adalah beberapa temen yang ngirimkan si setupnya tuh no RGB, no party ya. Seperti dari judulnya gitu kan. Warna-warna RGB-nya tuh ya macam-macam. Mulai dari fan yang casingnya ada RGB-nya. Terus dari LED strip di mejanya ada juga. Terus yang paling keren dari komponen-komponen yang ada di dalam casing PC-nya. Seperti I/O water cooler, terus memori RAM, PGA card. Ini tuh semuanya ada RGB-nya. Oh, keren juga berarti kan. Di luar speknya yang keren, ditambah lagi RGB. Ya, kadang sih memang gini ya. RGB tuh ada yang suka gitu, ada yang nggak suka juga. Tapi berhubung tahun 2020-2021 sekarang tuh kalau nggak RGB kelihatannya atau kerasanya tuh nggak gaming gitu. Makanya spek-spek yang lawas juga kalau dikasih RGB kelihatannya jadi PC gaming. Bener apa enggak gitu kan? Oke. Kalau misalnya kalian mau ikutan atau pengen nongkrong di Performa Desktop selanjutnya, silahkan cek di deskripsi. Sekarang kita lanjut siapa aja yang nongkrong. Ini cuma 3 orang. Siapa aja yang nongkrong di volume 36 ini. Oke, sekarang kita tampilkan aja. Oke, tunjukkan performamu. Performa PC yang pertama datang dari Wawan Setiawan. PC ini dirakit sekitar pertengahan tahun 2020, kata Wawan ya. Saat harga komponennya ini masih bersahabat tentunya. PC ini dipakai untuk kegiatan streaming di Facebook dengan nama fanpage-nya Wawan Setiawan juga. Katanya kalau misalkan mau kepo atau pengen lihat-lihat, boleh kunjungin si Facebook-nya Wawan. Oke, seperti di judulnya, No RGB, No Party. Di atas meja ini, semua komponen PC-nya Wawan diletakkan semua. Mulai dari keyboard Pentec Max Core MK852, mouse Logitech G102, ada monitor SPC Pro SM24 inch yang 75Hz, lalu ada webcam NYK Nemesis di atas. Warna terang RGB-nya ini selain dari komponen PC, ditambah lagi dari ring light yang bisa diganti-ganti warnanya. Nuansanya ini ya terlihat rame ya, karena background dinding wallpapernya ini berwarna putih, sehingga warna-warni LED ini terpantul dengan meriah. Bener kan? Nah, terus si casing Paradox GMX Antarctica versi white ini terlihat montereng. Ya, montereng istilahnya apa ya? Ya gitulah. Dan yang nggak kalah RGB, semua komponen di dalam casing ini, mulai dari water cooling I/O Deepcool GMX L240P2 RGB, lalu ada memori RAM Alloy 2x8GB 3200 MHz, lalu PGA-nya Sapphire RX 5600 XT, menambah kemeriahan si warna RGB-nya. Kelihatan kan? Ya, keren, lumayan lah. Kalau setupnya sih ya simple ya, kabel juga nggak kelihatan berantakan di atas meja, karena semua kabelnya dijalurkan ke arah kiri meja. Sedikit ngumpet, namun masih kelihatan kurang rapi kalau misalkan seandainya nih kita ada di depan setup PC-nya, si kabel ini masih tetap terlihat. Tapi yang paling GG ini adalah kursi kayu gamingnya. Jadi mengingatkan saya tuh waktu zaman sekolahan SD dulu ya, bangku-bangkunya mirip seperti ini. Oh ya, bukan hanya meriah sama RGB-nya, tapi speknya juga ternyata cukup keren. Menggunakan Ryzen 5 3600, motherboardnya B550M Steel Legend, RAM Alloy 3200 MHz, lalu ada SSD Adata SX 6000 Lite yang 512GB, dan water coolingnya ya seperti tadi Deepcool GMX L240P2 yang udah ada teknologi anti-leak-nya, jadi nggak usah takut bocor gitu, aman. Dan untuk power supply-nya dia menggunakan Be Quiet Power U9 600W. Dan lengkapnya kalian bisa lihat di layar ini. Wawan hanya kirimkan hasil Cinebench R15 saja. Dan skor multi CPU-nya 1418 dan OpenGL-nya 171,01 FPS. Performa PC yang kedua datang dari Gung Yudi, asal dari Bali, dia masih kelas 1 SMA.
PC ini dari hasil nabung dan sedikit ditambahin uang orang tua. Ya, kata Yudi seperti itu. Dan PC ini sekarang menjadi penunjang belajarnya Yudi, mulai dari daring, belajar editing video, editing foto, dan belajar mengenal komponen-komponen PC. Katanya belajar komponen PC ini tuh ternyata sangat mengasihkan. Ya, memang sangat asik gitu kan belajar komponen PC. Cobain aja deh. Oke, kita lihat setupnya dalam mode gelap ya. Terus si lampu LED-nya ini dinyalakan. Jadi ruangan ini tuh terlihat lebih menarik. Apalagi peripheral yang digunakan cukup lengkap. Digunakan untuk kebutuhan seperti live streaming, gaming, editing, dan lain-lain. Di sini terlihat ada mixer Tavera V8 plus ada mic BM800-nya juga. Ini udah cukup mendukung. Apalagi spek yang digunakan termasuk kelas mid-end gaya gen baru lah ya. Intel Core i5 9400F dengan PGA-nya Colorful GTX 1650 Super yang sekarang harganya lagi melambung tinggi. Ya begitulah harga PGA card sekarang lagi mahal-mahalnya. Oke, yang dibungkus di dalam casing Cube Gaming Notch ini, spek lengkapnya dan harganya ini yang dikirimkan Yudi. Saya simpen aja di layar ya biar kalian bisa perhatikan. Katanya ini pembelian bulan April 2020, jadi harganya masih normal ya waktu itu. Dengan spek seperti ini, semua kegiatan Yudi tidak pernah mengalami masalah. Tidak pernah crash, tidak pernah blue screen, apalagi nge-restart sendiri. Pokoknya lancar jaya, pokoknya katanya Yudi seperti itu. Di sini Yudi kirimkan juga skor Cinebench R15 dan beberapa tes game seperti ini. Oh iya, katanya kalau misalkan mau mampir-mampir ke YouTube-nya Yudi, ya boleh. Nama channelnya Gung Yudi. Karena dia sering live GTA roleplay pakai PC ini. Performa PC yang ketiga datang dari Ardi. Dia sudah bekerja sebagai karyawan swasta. Melihat setup PC-nya tentu tidak lepas dari RGB. Ya, judulnya juga no RGB, no party gitu kan. Tapi kesan simpel dan rapihnya ini tuh kerasa banget. Jalur kabel manajemennya yang sudah dirapikan, jadi nggak kelihatan karena kabelnya ini ada di bawah si meja PC-nya. Saya lihat sih mulai dari penggunaan mouse Logitech G Pro dan keyboard RK61 wireless memberikan kesan minimalis. Nggak terlihat banyak kabel di atas meja, hanya ada hiasan tanaman IKEA, kontrol wireless ya ini, kontrol wireless. Terus ada headset HyperX Cloud Play wireless juga, dan ada 2 buah speaker Logitech Z213. Ditambah lagi mousepad RGB dari Ventec Firefly Space Edition, tentu yang ada strip RGB-nya juga. Jadi kalau lampu kamarnya dimatikan, nuansa RGB-nya ini tuh terlihat keren. Setuju atau nggak setuju? Nanti kasih komentar di bawah, oke? Nah, apalagi jika bernuansa warnanya yang dominan, seperti warna pink ini. Nuansa RGB-nya ini terlihat lebih keren. Dan spek PC yang ada di dalam casing Phenom RX Lumina ini adalah Intel Core i5 10400 dengan motherboardnya ASRock B460M Pro 4, lalu ada RAM T-Force Delta Tab RGB 2x8GB, lalu power supply-nya Cooler Master MWE 550W 80 plus bronze, dan PGA-nya ada Asus TUF RX 5600 XT. Spek lengkapnya seperti biasa ada di layar, dan ada satu laptop Asus TUF FX 505DT di samping kirinya. Jadi berasa luas ya si setupnya karena kelihatan ada 2 layar yang menghadap depan. Jadi kalau kita seolah-olah duduk di depan kursinya, setup ini tuh kerasanya luas, lebar gitu kan, karena kelihatan ada 2 layar. Oh iya, untuk spek lengkap dan semua peripheral yang Ardi gunakan, saya simpan di layar ini aja.
Ardi juga kirimkan beberapa skor benchmark dan hasil record gamenya. Seperti ini. Nah, bagaimana menurut kalian tentang ketiga setup atau spek PC dari teman-teman yang nampil tadi? Ini tuh part pertama ya. Nanti ada part keduanya, mungkin no RGB no party, tapi semuanya ini menggunakan komponen-komponen lawas. Ya, mungkin ya. Ini kalau yang tadi kan menggunakan generasi-generasi terbaru, Intel generasi 9, terus pakai Ryzen generasi 3 gitu kan. Nanti di part 2-nya mungkin setup PC atau setupnya RGB-nya banyak, penuh RGB, tapi speknya tetap lawas. Ya, siapa aja nih kira-kira yang nampil di volume 37 mungkin ya. Kalau misalkan kalian mau ikutan juga, ya pokoknya silahkan, bebas aja. Asal rapih, lengkap, dan ikutin semua syarat yang ada di deskripsi ya. Videonya tonton aja, gitu aja. Terus yang nampil barusan di 36 ini menurut saya spek PC-nya juga lumayan cukup oke sih. Untuk live streaming, edit video, main game berat juga speknya udah lumayan cukup lah. Kalau misalnya kalian punya saran atau kritik atau komentar tentang ketiga performa desktop atau spek PC-nya, boleh kasih komentar aja di bawah. Bebas kasih komentar, ya bebas lah. Ya mudah-mudahan nanti yang nongkrong di sana tuh bisa baca-baca komentar dan punya saran atau masukan yang lebih baik. Ya itu kan lebih berguna. Nah, seperti itu aja. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Dah lah. Oke, volume 37 nanti mungkin no RGB no party, tapi speknya lawas. Nah, keren juga nih.